Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita sudah memasuki puasa ke-24. Gimana rasanya? Gimana puasanya? Bagaimana dengan sholat tarawihnya? Bagaimana baca Qurannya? Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ini kita akan belajar tentang sejarah kota Baghdad. Siapa yang sudah kenal dengan kota Baghdad, atau pernah membaca, atau pernah melihat sejarah kemegahan sebuah kota yang bernama Baghdad di zaman dahulu? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulu umat Islam dipimpin oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah ada Khulafaur Rasyidin, ada Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali. Setelah itu, kepemimpinan Islam dipimpin oleh Daulah Umayyah, Bani Umayyah. Nah, setelah Bani Umayyah runtuh, muncullah seorang Abul Abbas As-Saffah. Dia adalah yang pertama mendirikan Daulah Abbasiyah, beribu kota di Kufah, lalu dipindahkan ke Baghdad. Setelah Abul Abbas As-Saffah meninggal, beliau digantikan oleh adiknya yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur, yang kita kenal sebagai pendiri kota Baghdad di tahun 767 Masehi. Siapa namanya teman-teman? Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau yang mendirikan kota Baghdad sebagai pusat kerajaan atau pusat daulah Bani Abbasiyah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak saat itu, Khalifah Al-Mansur membangun kota Baghdad yang luar biasa sebagai pusat peradaban Islam. Saat itu banyak orang-orang belajar di Baghdad. Teman-teman tahu bentuk istana dari kota Baghdad ini sampai 7 tingkat, 7 lapis, yang tembok terluarnya itu tebalnya tebal sekali, setinggi 40 meter tebalnya. Kalau kereta api dijajarkan 4 kereta api muat. Luar biasa istana di Baghdad saat itu, di kota Baghdad saat itu, sehingga ada salah satu khalifah namanya Harun ar-Rasyid, cucunya Al-Mansur. Beliau berkata di tingkatan atas, di tingkat ke-7 di istananya, berkata kepada awan. Kata Harun ar-Rasyid, "Wahai awan, pergilah kemanapun kau suka, hujanlah dimanapun kau mau, turunlah dimanapun kau suka, tapi hasil-hasilnya akan datang kepadaku." Begitu makmurnya kota Baghdad saat itu, ditambah dengan ilmu pengetahuannya luar biasa, teman-teman. Para peneliti dari Eropa, dari Barat, berkata bahwa andai saja dulu Baitul Hikmah namanya, tempat ilmu pengetahuan berpusat di kota Baghdad, Baitul Hikmah tidak dihancurkan oleh Mongol, maka dunia saat ini akan lebih modern, akan lebih maju, akan lebih pengetahuannya lebih luas lagi. Tetapi karena dihancurkan oleh Mongol, yaitu oleh Hulagu Khan, maka terhenti pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan di kota Baghdad saat itu. Nah, teman-teman, kita pun harus belajar dari kota Baghdad, tentang jatuhnya, tentang bersinarnya, tentang masa keemasannya. Masa keemasan kota Baghdad itu diisi oleh para ulama yang kita kenal. Ada Imam Abu Hanafi, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua belajar di situ, semua belajar di kota Baghdad. Tapi sayang sekali ketika ilmu pengetahuan bagus, ketika bangunan-bangunan megah dibangun, tetapi ada satu yang berkurang saat itu di Baghdad, yaitu akidah, yaitu pemahaman terhadap agama di kota Baghdad. Nah, teman-teman, akan kita lanjutkan kisah tentang Baghdad setelah
berbuka puasa, kita bertemu lagi di jam makan sahur tentang Baghdad. Terima kasih, selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima puasa kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.